Mulai Bu ya? Ya, itu mulai langsung. Izin Bapak kami, orang tua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina Daram, selanjutnya yang kita hormati Dewan Penasihat Daram, selanjutnya yang kita hormati Dewan Pakar Daram, yang kita hormati Dewan Pendiri Daram, selanjutnya yang kita hormati Ketua Umum Daram, serta seluruh pengurus DPW DPLN Daram, dan yang kita muliakan kiniko pemateri kita yang terhormat Buya Zulhamdi LCMA, teristimewa kepada kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, datuk-datuk kami, orang tua kami yang telah berpartisipasi untuk ikut dalam kajian Kitoko dengan tema sengketa tanah pusako di ranah Minang. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kiniko kita masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah sehingga kita masih bisa bertatap muka, beradu pandang, kita menjalin silaturahim pada acara kajian daram yang kita laksanakan secara virtual kok. Mudah-mudahan acara kita kok diberkahi hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu juga kita sampaikan sponsor kajian daram kita kiniko ada 3. Yang pertama ada restoran Kari Minang, letaknya di Sawangan, di Depok, dan di Ciputat. Kemudian ada yang kedua sponsor kita, Sabana Fried Chicken. Dan yang ketiga, Paragon Wardah, yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, perlu juga kita sampaikan acara kita kok disiarkan langsung melalui channel YouTube Daram Official. Boleh Bapak, Ibu-Ibu, kita subscribe, like, komen, dan share. Juga perlu kita sampaikan bagi apa-apa ibu-ibu orang tua kami yang ingin berinfak untuk kepentingan dan pengembangan dakwah daram kita kok, boleh kita salurkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri BSM atau BSI Atenamo Dai Rantau Minang. Nomor rekeningnya lah kita cantumkan di bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, sebelum kita memasuki susunan acara, mari sama-sama kita mulai, kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikiran kita, serta acara kita kok diberkahi hendaknya di sisi Allah. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik Bapak, Ibu-Ibu, orang tua kami, untuk acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Gilfon Sumbarah. Beliau ko potang juara 1 cabang Qiraah Sab'ah Mujawad pada MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kepada Ustadz Gilfon kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu-Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah. Cara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua DPP Daram,
oleh Buya Dr. Elva Hendri Muklis MA. Kepada Buya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Selalu kita hormati, kita muliakan Dewan Pendiri Daram, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, dan seluruh Dewan Pengurus DPP Daram, beserta seluruh pengurus DPW dan DPLN, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang kita hormati, kita muliakan, kita banggakan orang tua kita, pemangku adat Angku Datuk Azmi Datuk Bagindo, sebagai Ketua LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau, selalu setia bersama Daram, mengikuti kajian Daram beserta seluruh anggota LAKM. Yang kita muliakan, Buya kita sebagai pemateri kajian yang amat apa namanya ya, dibilang rumit, tidak rumit, tapi ya semacam kajian khusus lah, ya, sengketa pusaka di Minangkabau dan solusinya. Yang terhormat Buya Zulhamdi LCMA, beliau sekaligus sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Madia Padang Panjang. Yang menghormati, kita muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, baik dari Minangkabau ataupun luar Minangkabau, yang mendengarkan kajian ini baik secara offline atau online. Offline di sekretariat, online di meeting Zoom, ataupun yang mengikuti di YouTube, ya, live streaming. Semoga semua yang berpartisipasi dalam kajian ini, kita doakan semoga semuanya mendapatkan rahmat, berkah, dan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Kami selalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada sponsor acara, terutama kepada Bapak Erizal, pimpinan Kariminang, Bapak Samsalis, pimpinan Sabana Free Chicken, dan Ibu Dr. Nurhayati Subakat sebagai pimpinan, founder dari Paragon Wardah, seluruh staf. Inilah sponsor-sponsor acara kita. Semoga Allah berikan rezeki yang terbaik untuk sponsor ini semuanya. Allah majukan usahanya, dibukakan betul rezekinya, diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada ormas-ormas Minang, ormas-ormas yang mendukung acara kajian ini. Alhamdulillah sampai hari ini masih istiqomah 26 ormas Minangkabau yang mendukung acara ini, yaitu IKM, Ikatan Keluarga Minang, Gen Surau, Komunitas Sahabat TNI Polri atau Konbatpol, IKMCI, Ikatan Keluarga Minang Cinta Islam, PKDP, Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piaman, Komunitas Al-Akbar, Alumni Anak Kota Baru, BP2 DIM, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, IKAT,
Ikatan Keluarga Anak Nagari Tanjung Bingkung, IKTS, Ikatan Keluarga IKTS Jaya, Ikatan Keluarga Teluk Bayur dan sekitarnya, Jakarta Raya, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, DPP S3, Dewan Pimpinan Pusat Solo Sayo Sakato, Bako Padang, DKI Jakarta, Pesantren Ibnu Katsir Bogor, KFM Jaya, Keluarga Mahasiswa Minang, Jakarta Raya, FAMM, Forum Alumni Mahasiswa Minangkabau, BK3AM atau Bakor Minang, Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau, Ikatan Keluarga Kacang Jabodetabek, MDN, Minang Diaspora Network, LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau. Terus KBRC, Keluarga Besar Rangcaniago, DPW Jabodetabek. IKKS, Ikatan Kotosani Solo, DPP PKKS, Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solo, Ikalimkos Jakarta Raya, Ikatan Keluarga Lima Koto dan sekitarnya, FKMB, Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu, dan yang terakhir IKA Pasla, Ikatan Keluarga Pasir Lawas. Inilah yang istiqomah 26 Ormas Minangkabau setia mendukung acara kajian darat ini. Ya, mudah-mudahan ke depannya dengan sponsor, dengan pendukung ini, kajian darat semakin semangat lagi. Semakin semarak lagi, insya Allah. Sehingga Islam semakin tersebar, daram semakin dirasakan manfaatnya oleh umat Islam, oleh warga Minangkabau khususnya. Kami terus menginformasikan bahwa sekarang Daram sudah mencetak 5.000 Al-Quran. Alhamdulillah. Sebagian sudah kami kirim ke tempat yang membutuhkan. Yang lain masih proses pengiriman. Alhamdulillah. Dan kita punya target waktu dekat mencetak 100.000 Al-Quran. Karena yang meminta sudah lebih 50.000 Al-Quran. Dan kami telah berencana juga menyalurkan Quran bukan hanya ke Minangkabau, tapi juga ke pondok pesantren, panti asuhan yatim piatu yang sangat butuhkan. Ya, nanti kita langsung antarkan ke lokasi itu, insya Allah. Untuk itu, kepada semua kaum muslimin muslimat, mari bersama-sama kita dukung program pembuatan atau pencetakan Al-Quran dan terjemahan daram ini. Silakan kirimkan donasinya ke rekening DPP Daram, Dai Rantau Minang. Mudah-mudahan infak wakaf Quran kita semuanya Allah berikan penggantian berlipat ganda, memberikan keberkahan untuk kita semua dalam keluarga. Mudah-mudahan dengan wakaf Quran kita bisa membagi Quran sekaligus mengajarkan isi Quran kepada umat Islam. Dengan demikian, dengan infak wakaf Quran, kita bisa membumikan Quran dan bisa mengajarkan Quran kepada warga yang betul-betul ingin dibina akidah mereka. Untuk itu, kami dari DPP Daram selalu mohon dukungan kita semuanya. Mari dukung dengan moral ataupun material kegiatan Daram ini. Karena kita Daram hanya menyampaikan dakwah karena Allah Azza wa Jalla. Daram ini bukan tujuan kita, bukan. Daram bukan tujuan. Daram itu adalah sarana kita, kendaraan kita untuk berdakwah kepada umat, untuk menjadikan akidah umat, ibadah umat, akhlak umat, muamalah umat tertuntun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah tujuan Daram. Sekaligus Daram juga ingin mempersatukan semua unsur masyarakat, mempersatukan para ulama dengan berbeda pandangan dan pendapat, menyatukan umatnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Daram punya moto,
mari bersatu dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita bertoleransi dalam bermazhab dan berpendapat. Mudah-mudahan niat baik kita di dalam ini Allah berikan keridhaan dan diberikan dukungan oleh semua unsur bangsa, unsur umat ini, sehingga kita bisa istiqomah di dalam ini, berjuang untuk menegakkan agama Allah, sehingga dalam semakin dirasakan manfaatnya oleh umat Islam, khususnya oleh warga Minangkabau, baik di perantauan ataupun di kampung halaman. Itulah barangkali dari saya sambutan ini, dan nanti mohon kepada Buya Zulhamdi menjelaskan dengan jelas, dengan detail bagaimana persengketaan tanah pusako di Minangkabau dan apa solusinya. Tentu yang terpenting kita dengarkan apa solusinya. Nah, ini yang terbaik, ya. Dan kajian ini terus berlanjut, ya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mohon maaf kepada yang ikut kajian yang mungkin bukan dari Minangkabau, yang kurang paham bahasa Minang, ya mungkin nanti kita bersabar sambil belajar bahasa Minang, nanti kita jelaskan dengan bahasa Indonesianya. Sehingga bukan hanya yang ikut orang Minang, orang yang bukan Minang pun, yang penting mereka cinta kajian, silakan ikuti kajian ini, sehingga kita Allah berikan pengertian dan pemahaman yang benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, saya menghimbau kepada seluruh pengurus DPP Daram, kita sudah disumpah dan bersumpah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amanah kita pikul, mari amanah kita jalankan. Kita saling mendukung, saling berbuat yang terbaik untuk Daram ini, sehingga Daram kendaraan kita untuk mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah ke depannya kita semakin kompak, semakin bersatu, satukan visi misi kita, mari kita bergerak dalam ini untuk agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, datuk-datuk kami yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita masuk acara inti kajian edisi khusus daerah Rantau Minang dengan tema sengketa tanah pusako di ranah Minang. Fakta dan solusinya yang akan disampaikan 1 jam ke depan oleh pemateri kita yang terhormat Buya Zulhamdi LCMA. Kepada Buya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gantang panuh cupak balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo maaf salam janjuang ko jangkau kok talampau sinyal kok li kacau loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi balagal Islam ila Minangkabau. Wa wafaqa ahlaha bi'ala'i sa'niddin wal ummah faqararu adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur adat memakai adat dan qawi syarak dan lazim syarak balinduang adat dan bapanih. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Salawat puji, salawat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan agama Islam ke alam Minangkabau. Bertambah puji kepada Allah yang memberi taufik kepada nenek moyang awak yang telah membuat landasan hidup di ranah Bundo Kanduang, adat basandi syarak basandi kitabullah. Sabarasih salawat sajanya salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah tauladan bagi awak bersama sampai hari kiamat. Yang kita hormati pengurus Daram dan awak yang hadir pagi kini. Yang pertama sekali, ambo minta maaf. Ambo Zoom kini dari rumah, tidak dari kantor, tidak dari sekolah. Jadi fasilitas sinyal sepertinya kadang-kadang lancar. Kemudian yang kita hormati pengurus Daram, kemudian orang tua kita ada Pak Azmi Datuk Bagindo,
yang nama beliau ambulah lama mendengar baca tulisan tapi nampak wajah mungkin pas acara daram baru. Masya Allah. Sinyal. Ada terkendala sinyal ya Bu ya, Ustadz Elva ya. Buya Zulhamdi ada kendala sinyal tuh Ustadz Elva. Alhamdulillah. Nah lah. Aku di pinggir Nggak terkendala sinyal. lah yang pertama sama-sama awak pahami. Masalah Sinyal Bu ya. muda yang lalu banyak pengalaman tentang masalah-masalah terkait tanah pusaka di Minang hampir tiap bulan. Ya, selama bulan Desember mungkin ada tamu dari luar daerah atau dari Minang sendiri yang bertanya tentang tanah pusaka, tentang Pagang Gadai. Dan buku-buku rujukan tentang tanah pusaka, Pagang Gadai itu masih kurang ya. Itu hasil-hasil penelitian itu yang kadang jadikan rujukan ya. Kemudian yang pertama yang ingin kami sampaikan, perjalanan pembahasan tanah pusaka atau faraid di Minangkabau tak lapih dari peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Karena beliau yang pertama mempermasalahkan atau menggugat atau meluruskan pembagian warisan di Minangkabau. Jadi Syekh Ahmad Khatib di usia 30 tahun ya, beliau mengarang kitab Adail Masmu', kritik terhadap orang Minang yang mewariskan pusaka itu ke Kamanakan tidak sesuai dengan hukum faraid. Yang beliau kritik dalam buku itu sekitar tahun 1890 ya. Kemudian setelah buku itu sampai di Minang, tentu banyak masyarakat heboh. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dalam perjalanannya, kemudian beliau menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Minang. Dan buku itu judulnya Al-Manhajul Masyru' ya, dalam bahasa Arab Melayu. Kemudian banyak pertanyaan muncul ke Syekh Ahmad Khatib. Dan beliau akhirnya sekitar tahun 19 Sabaleh. Berarti itu dalam rentang waktu 20 tahun ya. Setelah beliau mengarang buku pertama, Al-Ajwibah ya, Al-Faridah, jawapan-jawapan terhadap masalah harta pusaka di Minangkabau. Seiring perjalanan waktu, ya, murid-murid Syekh Ahmad Khatib banyak yang pulang ke Minangkabau. Ya, kemudian masalah tanah pusaka mulai banyak dibahas oleh ulama-ulama Minang. Dan yang terkenal itu pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Minang tahun 1952 ya, yang dimulai bulan Februari dan berakhir di bulan Mei tentang penyelesaian tanah pusaka di Minangkabau. Ya, waktu itu muncul ya, bahwa harta pencarian dibagi secara faraid hukum Islam, ya, sedangkan harta pusaka adat dibagi sesuai dengan adat. Lalu ada istilah pusaka tinggi. Tahun 1952 kalau dari dokumen rapik ya, dan pernyataan yang ditandatangani oleh Nyak Candoang, ya, Tok Pelimokayo selaku sekretaris, lalu ada istilah pusaka tinggi. Mungkin istilah pusaka tinggi muncul tahun 1968. Di situ muncul istilah pusaka tinggi. Kemudian masuk awak ke judul masalah sengketa. Sengketa tanah di Minang. Jadi sengketa-sengketa yang banyak sampai ke Ambo sendiri atau yang memang Ambo mengikutinya tentu sekitar Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang. Sebagian ada juga di Pikumbuh. Jadi mayoritas sengketa itu memang banyak di perkotaan.
Sengketa-sengketa tanah itu sering muncul di perkotaan atau sekitar kota. Boleh jadi karena harga tanah semakin mahal, kebutuhan tanah itu semakin banyak, mungkin orang bangun rumah, gedung, perkantoran, perusahaan. Kalau di kampung-kampung, mungkin yang ditanya orang hanya masalah pegang gadai. Kalau masalah tanah pusako sengketa dalam suku itu mungkin hampir-hampir tidak pernah hamba ditanya oleh masyarakat. Kalau dalam di pelosok-pelosok ya, pelosok itu mungkin kalau kini beberapa tahun terakhir orang banyak bertanya hanya masalah pegang gadai. Jadi kalau tanah pusako memang sekitar kota, sekitar Bukit Tinggi, kota Padang Panjang, Padang, kota Pikumbuh, di situ yang ajak sengketa itu sampai ke kami. Sengketa itu bisa kelompokkan. Yang pertama sengketa paling rendah, sengketa orang cik ibu, berarti orang saudara kandung. Karena di tanah pusako tinggi yang diyakini sebagai pusako tinggi lah ada yang membangun rumah, ada yang mengolah. Kemudian setelah ibu meninggal, sengketa itu muncul setelah orang tua meninggal. Terjadi perebutan antara anak-anak. Inilah ambil rumah, ada yang dapat tanah untuk rumah, ada yang indak. Dan kadang di rumah itu yang buat kuasa tentu kadang ayah ya, bukan mamak lah, bukan lo ibu ya. Dan itu konflik paling rendah. Kemudian sengketa orang satu nenek atau orang serumah gadang. Dia perebutan tentang status tanah. Nanti mungkin ada kaitannya tentang siapa sebenarnya yang berwenang. Dan seterusnya sengketa dalam suku ya. Mungkin orang satu Hindu yang lah jauh kayak sengketa dalam suku. Dan tentu ada sengketa-sengketa antar suku dengan suku, ya, dan itu sumber. Ada juga sengketa antara suku dan pemerintah, dan itu banyak. Ya, sengketa itu boleh jadi warisan sama Belanda, warisan sebelum kemerdekaan, atau warisan. Jadi kini ada musajid. Sinyal masalah lagi kayaknya nih. Kendala Ustaz, sedikit kendala sinyalnya Ustaz Biazul Hamdi. Iya, kendala sinyal, Pak. Alhamdulillah, muncul balik. Jadi sengketa tanah itu semakin banyak. Ada yang sampai ke pengadilan, dan itu biasa penyelesaiannya lama. Ada yang diselesaikan oleh nagari dan sifatnya mediasi, dan itu yang sebenarnya yang Wak inginkan. Dan di pengadilan cenderung permasalahan itu kadang balik ke nagari gitu. Tidak diterima, penyelesaiannya diserahkan pengadilan balik oleh nagari. Dan lah banyak penelitian tentang hasil-hasil sengketa tanah pusako di pengadilan. Kadang yang masyhur mana istilah di daerah Hawa, masalah sama, tapi keputusan pengadilan berbeda. Mungkin antara pengadilan Bukit Tinggi, pengadilan Payakumbuh, pengadilan Padang. Yang bersengketa beda-beda, tapi awal masalah hampir sama, tapi hasilnya berbeda. Itu banyak faktornya. Itu bentuk-bentuk sengketa yang terjadi di daerah Hawa. Kemudian penyebab sengketa ya. Yang pertama, status tanah. Apakah tanah itu pusako tinggi milik suku, atau tanah itu lah milik satu rumah gadang yang lah terpisah dengan rumah gadang yang lain meskipun satu suku. Misalnya penyebabnya status tanah itu apakah dulu harato tua atau pusako tinggi atau memang pusako rendah. Karena generasi yang di bawah, yang hidup kini kadang tidak memahami itu. Apalagi di daerah yang selama pun tidak dikelola, tidak diolah, tidak ada orang baladang di situ, tidak ada rumah di situ. Kini muncul orang mengambil rumah, muncul orang mengambil gedung,
Di situ muncul perdebatan tentang status tanah itu sendiri. Pokoknya harato tua turun-temurun yang tak jaleh siapa pemiliknya, atau hasil pencaharian mungkin generasi ketiga kampek yang dulu yang bukan pusako tinggi, atau memang milik suku. Dan itu masalah itu sangat banyak bana. Dan itulah terjadi. Siapa yang milik tanah kosabananya? Pusako tinggi atau pusako rendah? Atau milik nagari? Karena di Tamu Ijo sengketa, nagari menganggap itu punya nagari. Tapi ada loh kaum tertentu merasuk itu punya kaumnya, punya sukunya. Dan kini awak tidak menutup apa yang terjadi. Tanah-tanah milik Musaji kini ada yang menggugat. Tanah-tanah milik Musala kini ada yang ada banyak yang digugat. Termasuk tanah-tanah milik pemerintah. Dan disitulah ada gedung pemerintah. Jadi ambo kalau diundang kakan Tuan Nagari tentang ABS SBK tentang tanah pusako, ambo acok bertanya, tanah sampai awak acara kini apakah ada sertifikatnya, jale statusnya? Jawapannya acok Allahu a'lam, tak ada Ustaz. Bahkan 2 bulan yang lewat ambo diundang ke salah satu kan buat tanya sampai awak acara kini gedung milik Nagari apakah ada sertifikat? Ndak. Saya yang punya ndak lo jaleh. Termasuk SD yang di belakangnya, termasuk Musaji yang di sampingnya. Ada yang memahami suku, ada yang memahami itu memanglah punya masyarakat, lah dihibahkan, lah diwakafkan, tapi suratnya tidak ada. Dan itu rawan sengketa kemudian hari. Bahkan ada je sebuah sekolah yang pihak sekolah merasa itu adalah wakaf. Sebagian masyarakat berpendapat itu wakaf. Tapi ada unsur masyarakat mengklaim itu pinjaman. Sehingga sekolah itu akhirnya sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena bantuan pemerintah itu hanya bisa diterima kalau jaleh yang punya. Dan itu banyak sekolah-sekolah, masjid-masjid yang menghadapi masalah tanah sampai kini. Begitu juga orang yang ingin berwakaf. Ada orang kayu, awak banyak yang kenal, tak usah disebutkan namanya. Jadi dia ingin menyebutkan di mana kejadiannya, kan mano nagari mas, sekolah mana tak mau sampaikan. Ya. Ada orang kayunya dalam rumah gadang tu lah pun orang-orang kayu ya. Dia ingin berwakaf. Dan dia memahami tanah ko salah mokanya yang mengelola neneknya, orang tuanya, tak ada pihak-pihak lain yang ikut campur masalah tanah. Dalam proses akta wakaf, ikrar wakaf, tanya itu orang rumah gadang yang lain yang satu suku mengklaim itu tanah pusako tinggi, rumah gadang di situ yang kayu, rumah gadang situ yang cukup yang ingin mewakaf kami. Ya akhirnya wakaf itu dibatalkan, tidak jadi. Nah, jadi penyebabnya karena status tanah itu sendiri. Mungkin nenek dulu paham status tanah, cuma tidak diceritakan ke cucu, ke anaknya. Nah, sehingga generasi kemudian menganggap kabur ya. Baik memang betul-betul kabur atau ingin mengaburkan. Kan bisa kedua-duanya. Karena kebutuhan, karena keinginan, dikaburkanlah status itu. Itu penyebab pertama, karena tidak jaleh status itu saya yang punya tanah. Yang kedua, sengketa tanah itu boleh cari penyebabnya wewe. Antara laki-lakinya kita mulai lihat. Iyo banyak tu putih-putih Bu ya.
Diulang Bapak. Iya, apa di pinggir. Ah, Ah. Ya, yang kedua yang berwenang dalam memindahkan hak itu sendiri ya. Contoh menggadai. Dalam buku-buku tentang Minang disebutkan yang menggadai itu harus setuju seluruh anggota suku, anggota kaum. Tapi yang terjadi di lapangan, mama acok menggadai. Orang di kampung menggadai tanpa persetujuan orang yang dirantau. Jadi yang berwenang itu apakah penghulu, apakah mama, apakah ibu, atau pemuka-pemuka suku tertentu ya, hanya pemuka adat yang ada dalam penghulu, tapi di lapangan kadang berbeda dalam menggadai ya. Dan sering terjadi mama menggadai atau seseorang menggadaikan pusako tinggi tanpa sepengetahuan yang lain. Nah, sehingga yang lain komplain, kemudian berujung kepada sengketa. Begitu aja menjual, kadang jual Bali itu dirantau ya. Aku ada kasus yang buat temui, jual Bali di Malaysia ya. Mama lah menjual tanah, nama Bali itu pun di Malaysia dan lah diberitahu ke kampung bahwa tanah itulah dijual, lah dikelola oleh keluarga orang yang membali bertahun-tahun, berpuluh tahun. Nah, kemudian pihak yang menjual keluarganya menuntut yang menjual itu mama, sementara yang punya bukan mama. Nah, akhirnya terjadi sengketa di bawah. Dan itu menghadap, dan kini ya sia yang bagak, nah, sia yang kareh itu yang mendapatkan tanah itu akhirnya. Walaupun jual Bali waktu mamaknya hidup kemenakan tanang, setelah mamaknya meninggal baru muncul tuntutan ya. Jadi masalah wewenang ya, yang menghibahkan itu sia yang berhak, yang memberikan ke nagari, memberikan ke pemerintah, sia yang berwenang. Apakah perlu tanda tangan seluruh anggota suku atau cukup pemuka adat, ya, para pemuka yang ada dalam suku, karena itu sering menimbulkan masalah ya. Itu penyerahan sepihak kepada pemerintah, menggadai sepihak, menghibahkan sepihak, dan akhirnya terjadi seorang mama magiah tanah ke anak kandungnya. Ya, dia gihan tanah ke anaknya. Nah, kemudian dibuatnya surat, kemudian anak ke biasanya dibuat lo, dia giahnya lo ke anaknya balik. Nah, dibuat lo surat yang baru dan itu akhirnya menimbulkan sengketa. Setelah meninggal mama yang magiah tanah ke anaknya akan menekan mama ke menuntut. Itu tidak hak mama, jual beli tidak sah, diagihan tidak sah, karena kami kemenakan tidak setuju, ibu kami tidak diajak, kami dirantau, alun sepakat. Itu pun menimbulkan sengketa, pemicu sengketa tanah di Minangkabau. Yang ketiga, sengketa itu terjadi karena tidak ada yang tertulis. Masjid-masjid kadang dipahami masyarakat tanah wakaf, sementara surat wakafnya tidak ada. Kemudian ada yang menuntut. Begitu juga masalah gadai, kalau gadai ke mayoritas itu ada suratnya. Tapi kadang surat itulah cair, tidak bisa dibaca oleh. Jadi banyak orang kadang menyodorkan surat gadai, surat tanah ke kami, dan tidak bisa dibaca olehlah cair. Dan rata-rata kalau gadai itu kan tahun 1900-an ya. Jadi tahun-tahun 1800-an mungkin pegang gadai ke lunado di Minang. Karena pegang gadai itu sebenarnya tidaklah budaya Minang dari dulu, mungkin muncul belakangan ya. Makanya petatah petitih tentang gadai itu tidak banyak ya. Jadi karena tidak ada yang tertulis waktu menghibahkan, waktu mewakafkan ya, sehingga muncul sengketa ya. Kemudian yang kampe, mungkin sifatnya umum ya. Pemicu sengketa itu karena memang ada rakus ya. Ada keinginan untuk mengambil tanah itu sendiri, itu kembali kepada pribadi, rasa pareso, rasa bagamo, rasa bakampung itu yang hilang. Sehingga kadang yang kuat mengambil yang lama. Dan maka keluarga yang tidak punya mama, yang tidak punya laki-laki, itu bisa ditindas oleh pihak lain dalam suku yang memang banyaknya, jumlahnya banyak. Ya. Mungkin ada orang pendidikan, ada orang baga, apalagi kalau ada orang gila baladiang. Ya. Ini aja penyebabnya karena memang kerakusan terhadap tanah oleh harga tanah yang semakin mahal, sehingga hal-hal yang telah dipahami masyarakat dulu sebagai wakaf digugat balik, jual beli dulu digugat balik ya. Pegang gadai bisa digugat balik ya.
Jadi hal-hal yang lajalih bisa digugat, apalagi hal-hal yang masih samar. Nah, itu sangat memungkinkan untuk terjadinya sengketa. Ya. Nah, ya, nenek mama, alim ulama, hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ingin kami sampaikan, penyebab hilangnya tanah pusako di Minangkabau. Jawabannya Sayang sekali ya sinyalnya ya. Iyo, poin itu diulang balik Buya Zulhamdi, penyebab hilangnya tanah pusako Buya. Tidak tersambung Ustaz ya. Kita sambung. sinyal. Nah, ya. Diulang balik Buya Zulhamdi, penyebab hilangnya tanah pusako di ranah Minang. Kan Ya, seperti jadi Buya tadi. yang pertama tanah pusako itu pusako tinggi menjadi hilang, tak ketahuan lain. Pertama karena dijual. Nah, dijual itu banyak kejadian. Baik dijual secara sepakat kaum, dijual secara sepihak, dijual secara diam-diam. Kalau dijual diam-diam, dijual sepihak tanpa sepakat kaum, dan dijual secara resmi. Mungkin kalau istilah orang pakai tambilang ameh, artinya didapatkan dengan jual bali, atau tambilang basi. Nah, itulah cancang latih nenek moyang warisan dari dulu ya. Sawah sudah bersupadan, ladang sudah bermintala. Ya. Atau tambilang kayu ya, atau yang diagihan ke orang lain hasil mufakat suku menampung suku yang lain, atau sebuah suku magih ke nagari lain. Nah, itu kan istilahnya tambilang kayu ya. Nah, bisa aja tambilang hitam. Nah, itu ambo membe istilah ya. Artinya didapatkan dengan kezaliman, dengan perampasan. Dan itu terjadi ke zaman kemerdekaan waktu Belanda berkuasa, ke zaman orang Parang, sianam bagaknya mambi arato. Sehingga arato itu hitam, tambilang hitam, itu istilah ambo membuat. Yang kedua, harta pusako itu hilang karena digadaikan. Karena 80% gadai di Minangkabau itu tidak balik. Setelah buat celiak-celiak di kampung-kampung, pagang gadai itu memang ceramah yang menarik kalau kini di Minang. Karena kajian ekonomi Islam, kajian pegang gadai itu kinilah banyak dibahas ya. Mulai Maret 2008 dibahas oleh MUI Sumbar sampai kini. Lah 3 balik tahun ya, nagari-nagari, kecamatan acap sosialisasi masalah hukum pegang gadai. Ya, bahkanlah ada nagari yang melarang praktek pegang gadai. Karena kalau digadaikan itu, kalau cek generasi masih jaleh statusnya, saya akan berhak menebus, saya yang menerima uang tebusan. Tapi kalau lah 3 generasi, 4 generasi, saya yang berhak menerima uang tebusan karena yang punya pun lah meninggal, anaknya lah meninggal, cucu lah meninggal. Nah, jadi digadaikan kok bisa menyebabkan hilangnya status. Anda yang umpamanya mau tebus tanah yang digadaikan oleh kaum ambo dulu. Setelah ambo tebus, siapa yang punya tanah? Pokok ambo, saudara padusi ambo, anak ambo, atau seluruh orang dalam suku. Jadi pagang gadai di Minangkabau kok sengketa tiada akhir ya. Dan sulit untuk diselesaikan. Apalagi surat gadai yang tidak bisa dibaca. Apalagi orang yang berhak itulah tiba merantau di Jakarta, merantau di Malaysia. Nah, jadi makanya ada negari yang lah melarang pegang gadai, ada negari atau kan yang tidak mau terlibat dalam masalah pegang gadai lain. Kenapa melahirkan sengketa? Dulu mungkin tidak masalah, tapi kini menjadi masalah. Kepun menyebabkan status atau tanah pusako itu sendiri hilang karena digadaikan, kemudian kabur statusnya tidak jaleh.
Yang ketiga, karena dihibahkan, ya, mungkin diberikan ke pihak lain, bisa jadi untuk masyarakat, untuk lapangan, masjid, musalah, apakah dalam bentuk wakaf atau hibah biasa. Nah, itu 3 yang bisa menyebabkan ya, tanah pusaka itu hilang. Dan yang terakhir, yang banyak terjadi di perkotaan, karena memanglah dibagi saja ya. Secara alamiah, Madawak ceritakan tadi lah. Ada yang beli rumah di situ, berarti tanah itulah punyanya. Ada yang lah lama mengelola pusaka tinggi, nya pun lah menganggap itu punyanya. Karena yang lain pun tak menggugat. Walaupun mungkin pihak lain tu pasrah tapi tak rela. Ya, beberapa 2 minggu yang lewat, hamba bertamu je Pak Jorong di sebuah nagari yang tanah itulah mulai mahal. Bahkan di nagari itu dibuat aturan tak boleh menjual tanah ke orang di luar anak nagari. Karena lah banyak pendatang. Jadi Pak Jorong bercerita jambo. Jadi ada pusaka kini dek tanah lah mahal dan di pinggir kota. Ya pasrah tak rela tadi yang banyak. Hanya yang ngelola selama kau walaupun pusaka tinggi menurut pemahaman umum, tapi nyendak kalau punya kami, orang tua kami, nenek kami. Nah, itu yang banyak terjadi kini di Minang. Sengketa itu kadang ya tiada akhir karena didiamkan menjadi baru gunung es saja. Ada katunya nantinya akan bersengketa ya. Karena lah dibagi secara tidak tertulis bisa melakukan sengketa. Kalau saling merelakan itu tidak masalah. Saling merelakan ya, karena kini lah mudah ngurus sertifikat, masing-masing lah punya sertifikat, ya ambil salah, pakai salah ya. Akhirnya yang tersisa pusaka tinggi hanyalah kuburan, pandam kuburan ya. Tapi kalau di kampung-kampung mungkin masih banyak lurah, buki, tabek yang dipahami sebagai pusaka tinggi ya. Jadi sengketa itu secara umum memang banyak di kota atau sekitar kota. Di kampung-kampung sengketa itu mungkin masih seketik. Kemudian penyebab pusaka tinggi hilang yang terakhir, karena yang punya tanah itu sendiri tidak peduli. Jadi kini di tengah kota ada tanah yang tidak tahu orang sia yang punya. Ditanya ke orang tua-tua, tidak tahu lo yang punya. Maksudnya di kota Ambo sendiri, kadang ada lo yang tanah tu tak gadai, hanya memegang. Tapi nyo ndak tahu siapa yang punya tanah tu. Orang tua Ambo bercerita dulu digadaikan oleh orang nagari itu, tapi siapa Ambo ndak tahu. Jadi tanah tu ndak dulu dipedulikan oleh orang yang menggadai dulu lah. Mungkin ndak dulu diceritakan ke anaknya, ndak dulu diceritakan ke cucunya. Sehingga tanah tu ndak jaleh saja oleh pemiliknya, ndak dipedulikan oleh pemilik. Bahkan ada pinggir kota aja. Ya, tanah sekitar 50 bidang ya. Laweh tanah tu. Dan yang punya tak ada di kampung. Orang ke orang sukses di rantau. Jadi tanah tu bak kata orang kampung lah. Nah, kata siana mana maulah hanyalah menganggap saya yang punya. Karena memang tak dipedulikan oleh pemiliknya. Dan karena dulunya tanah rimbo ndak ada yang maulah sementara inilah diolah lah jadi lan. Tak ada peduli. Lanjut, Ustaz. Yang pertama mana inventaris data. Data tanah pusaka tinggi itu harus jaleh.
ma yang pusako tinggi, ma yang milik satu keluarga, ma yang milik pribadi harus dicatat bana oleh orang dalam suku ya. Itulah salah satu tugas pemangku adat. Jadi kalau acara-acara pembinaan kan biasanya yang bos sampaikan yang tetap bos sampaikan adalah perlu dicatat ma yang pusako tinggi. Baik yang tagadai, alah kafkan perlu ada dicatat dan mencatat ko yang boleh tidak dicatat awak som bisa. Jadi yang pertama harus dicatat dan apalagi kini bulan patang ya, bulan November bagian pertanahan nasional lah memberi peluang ke tanah-tanah ulayat, tanah-tanah suku ke pertanahan. Ke baru bulan November patang ya. Itu ada komentar dari Pak Gus Pardi Gaus ya. Tapi teknis di lapangan itu mungkin masih menunggu ya. Informasi bulan November patang ya. Karena orang Minang banyak yang menolak sertifikat tanah. Ya, tanah-tanah pusako disertifikatkan, nah itu banyak yang menolak. Bahkan kalau dibagikan edaran itu dalam acara-acara kan itu tidak usah dibagikan Buya. Ya, makalah awak itu tidak mau membagikan kalau terkait hal itu. Ya, terhadap tanah-tanah. Orang yang punya tanah pun tidak saling kenal mengenal. Kan jadi masalahnya tanah pusako tinggi milik suku, tapi orang suku sendirinya tidak saling kenal mengenal. Dan itu memang banyak terjadi kini ya di daerah perkotaan, orang yang dirantau. Apalagi kalau anggota suku itu banyak dirantau daripada di kampung. Tak ada silaturahmi. Jadi awak tak tahu ma yang tanah pusako, ma yang indah. Ya. Jadi perlu yang kedua perlu ada silaturahmi antar anggota kaum dalam suku. Tinggal sama-sama paham ma yang pusako tinggi, ma yang pusako rendah, ma yang milik pribadi untuk menghindari sengketa. Kemudian yang terakhir ya, untuk milik-milik pribadi atau yang lah dihibahkan atau yang lah diwakafkan, ya, itu memang perlu dibuat satu hal yang tertulis. Kalau awak keberatan pusako tinggi itu disertifikatkan, nah, setidaknya bagi lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang ada di Minang yang lah hibah dari suku seperti musadi, sekolah, pesantren, itu memang sebaiknya dibuat sertifikat wakaf ataupun yang telah dijual dari suku untuk menghindari konflik. Ya, perlu dibuat sertifikat ya, agar yang Allah dalam suku atau yang pertama itu perlu ada mediasi awak dalam suku, orang tua-tua ditanya masalah penyelesaian sengketa, mediasi dalam awak sarumah gadang, mediasi ya, musyawarah mufakat awak dalam suku, musyawarah dalam nagari ikut solusi untuk sengketa. Jadi pengalaman ambo, sebagian besar sengketa tanah pusako yang tidak ada surat menyurat itu, ia diselesaikan dengan bakadilahan, saling merelakan. Karena kadang rujukan awak sama-sama tidak pasti. Baik orang yang menggugat ataupun orang yang digugat, kadang sandaran awak itulah kabur karena awak generasi kesekian, generasi sabalun awak itu tidak ada memberikan
informasi atau awak pun indak lemah minta ya. Nah, sehingga sengketa-sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu cenderung ya awak harus saling merelakan. Awak tuntut kadang bukti awak untuk menuntut pun tak ada. Awak bertahan pun alasan awak kadang tidak kuat. Jadi saling merelakan. Dan itu perlu pendekatan agama. Itu perlu pendekatan agama buat calik. Jadi mungkin nambo acuk di undang-undang kanagari terhadap sengketa itu mungkin pendekatan itu karena pendekatan agama. Bawa meninggal saling merelakan, bawa saling memaafkan ya, merelakan hak-hak awak yang terpakai. Yang acuk juga sampaikan mantaraka syai'an lillah awadahullah bima huwa khairun minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi sengketa tanah pusako, solusi yang paling banyak itu memang awak harus saling merelakan. Dan itu kadang mungkin ada yang merasa baik, tapi itulah solusi yang bisa awak lakukan. Daripada dibawa ke pengadilan, jadi ambo selalu menyampaikan ke masyarakat yang bertanya masalah sengketa dan sampai ke pengadilan. Karena ambo cek penyelesaian di pengadilan itu kadang lama, kadang menghabiskan biaya. Gitu. Tanah itu ukurannya seketik untuk bersidang lebih loh. Lah sama lo juara ragu tanah. Kan bisa terjadi seperti itu ya. Tapi walaupun ada anjuran seperti itu, yang sampai ke pengadilan, sengketa tanah pusako bukan makin berkurang, makin lama makin banyak ya. Kalau tahun 2020 dulu di ombudsman itu 3 besar masalah yang diadukan masyarakat itu memang terkait dia masalah tanah pusako, masalah pagang gadai. Itu yang banyak dikedukan ke ombudsman. Betul dia hampir setiap pengadilan di Sumatera Barat, sengketa tanah pusako itu sangat banyak. Dan dengan semakin mahalnya tanah, sengketa itu akan semakin banyak. Jadi sengketa yang lah terjadi itu memang penyelesaian yang terbaik itu memang musyawarah, mufakat, saling merelakan. Karena kalau dibawa ke pengadilan itu adalah hal yang rumit, susah selesainya. Ya, kemudian perlunya terakhir tambahan ya. Kalau sekali lagi minta maaf ya, sinyalnya yang acok hilang-hilang ya karena awak live di Zoom dari rumah ya. Peran kan di nagari itu harus dikuatkan. Walaupun kan itu pengadilan yang tidak bisa memutuskan ya, tapi memberikan solusi, memediasi sampai di situ menangkan ya. Lebih dari itu kan pun tidak bisa gitu. Berbuat ujung-ujungnya pasti ke pengadilan negeri ya, pengadilan ya pemerintah, dan kan pun harus hati-hati ya. Karena kan kalau salah-salah memberikan keputusan, bisa lo kan itu dibawa ke pengadilan, dan itulah terjadi. Ada kan yang dikadukan ke pengadilan oleh yang anak nagari, ya, ada mamak yang dikadukan oleh kemenakan di pengadilan, atau mamak menuntut kemenakan di pengadilan. Termasuk model-model sengketa. Nah, kadang malu awak, mamaknya orang gadang, ya, mamak terhormat, terkenal, tapi ya didakwa oleh kemenakan kanduangnya sendiri terkait tanah pusako ya. Jadi kan itu perlu dikuatkan ya, perlu ada pencerahan keanggotakan tentang apa yang dilakukan yang tidak merugikan itu sendiri ya. Ya, termasuk dalam pagang gadai. Ya, ada kan yang berlepas diri karena ada kan itu yang tak bau-bau sidang ya. Saat ada sengketa tanah. Sementara kan itu adalah karajo sosial ya, membantu masyarakat. Tapi kadang saat timbul masalah, timbul pengaduan kan pun menjadi terlibat ya. Jadi kan itu pun perlu sama-sama wak kuatkan, kan perlu berhati-hati dan peduli ya. Hati-hati dalam memutuskan keputusan terkait sengketa tanah hanya sebatas bahwa untuk memediasi menyelesaikan masalah. Ya. Kalau terlampau jauh nanti kan berbuat, bisa lo kan ikut dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan. Ya, Bapak, nenek mama, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, mungkin itu yang bisa Ambo sampaikan terkait sengketa tanah yang terjadi di sekitar awak yang Ambo alami ataupun yang Ambo amati, dan solusi yang mungkin bisa awak berikan ya. Jadi di awal tadi Pak Ketua Ustaz Irfan menyampaikan solusi yang perlu. Jadi solusi kamuko memang harus jaleh, ma yang tanah pusako, ma yang indah harus jaleh. Ada pencatatan ya.
Solusi yang lah terjadi, kalau memang tidak bisa dimediasi, diselesaikan, memang awak harus banyak saling merelakan. Karena sengketa itulah warisan dari mungkin nenek awak, nenek lo dari nenek, masalah yang lah lama, yang sulit wa usut, asal muasal masalahnya. Nah, demikian saja. Minta maaf, Ambo. Ya, sekali lagi minta maaf dek sinyal yang ngaco baulah. Terima kasih. Awak cukup sampai di situ, mungkin kok ada tanya jawab dan seterusnya. Ya, Ustaz Asraldi. Ya baik, terima kasih Buya. Alhamdulillah luar biasa materi yang Buya sampaikan tadi tentang sengketa tanah pusako di Ranah Minang. Walaupun tadi jaringan beliau putih-putih seketek, tapi insya Allah kita bisa memahaminya. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi, tanya jawab. Bagi apa-apa ibu-ibu, datuk-datuk kami, orang tua kami yang ingin bertanya, atau mungkin mengemukakan pendapatnya, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan boleh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh izin? Ya silakan Pak Hari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Elpa, para Buya, Bapak Ibu-Ibu, makasih atas kesempatan yang diberikan. Ini agak menarik berkaitan dengan tanah pusako karena di keluarga saya ini sedang ada masalah sedikit berkaitan dengan tanah pusako. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah diperbolehkan tanah pusako itu dipindahkan? Dalam artian dipindahkan begini, kan banyak tanah-tanah pusako itu berada di kampung yang tidak produktif. Jadi tanah itu ya sudah diam saja, tidak dipakai dimanfaatkan untuk apa, lalu tidak produktif, sehingga akhirnya keluarga juga sebagian sudah bahkan semuanya sudah merantau ke Jakarta dan tempat-tempat yang lainnya, akhirnya dianggap tidak produktif. Nah, cara memindahkannya itu adalah sebagian, walaupun belum semuanya, ini yang terjadi, sebagian tanah pusako itu dijual. Lalu dipindahkan, taruhlah saya sebut di daerah Bekasi, dibelikan kontrakan. Petakan dikontrakan, nah itu nanti kan ada hasilnya. Nah, apakah yang seperti itu di dalam adat diperbolehkan? Lalu yang kedua, nah ini juga sedang ada pembicaraan, karena berkaitan dengan tanah pusako ini memang agak, agak sedikit riweh gitu, ribet. Kenapa? Karena memang ini yang penanggung jawab yang mengurusinya itu kadang-kadang nggak jelas siapa penanggung jawabnya. Sehingga ini ada rencana kesepakatan dari keluarga akan menjual tanah pusako termasuk kontrakan itu, dan nanti apakah diperbolehkan dari hasil uang itu lalu dibagi-bagi kepada, terutama kepada yang padusi-padusi kan begitu kalau untuk tanah pusako. Itu yang kedua. Dan yang terakhir berkaitan dengan tadi gadai. Ada beberapa tanah pusako tadi dijelaskan bahwa tanah pusako itu sekarang banyak yang digadaikan. Nah, sepengetahuan saya kan gadai itu harus ada jaminannya ya. Sedangkan tanah pusako itu secara status sertifikatnya nggak ada. Ya, tertulisnya tidak ada. Nah, itu apa? Menggadaikan dalam bentuk apa gitu jaminan? Mungkin itu aja Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeleh Bu ya, pertanyaan Bu ya. Alai jaleh ya. Alhamdulillah. Silakan dijawab Bu ya. Jadi pertanyaan dari Pak Rahmat tadi itu sudah sering saya terima itu. Ada perantau dari Medan, perantau dari Jakarta ya. Sering pertanyaan mirip seperti yang dihadapi oleh Pak Rahmat tadi ya. Yang pertama, bolehkah kita menjual tanah pusako? Yang pertama, tanah pusako harus jelas statusnya. Apakah itu pusako rendah, pusako tinggi? Harus dijelaskan dulu status tanah. Dan siapa yang memilikinya? Apakah itu tanah pusako tinggi milik satu kaum, atau milik satu rumah gadang, atau milik satu nenek? Itu harus dipastikan dulu. Karena seperti kita gambarkan di awal,
Ini pusako tinggi itu pemahaman masyarakat itu sudah berbeda. Jadi pastikan dulu tanah pusako yang anggaplah yang akan kita jual itu, ini yang pemiliknya siapa? Apakah orang satu ibu, satu nenek, satu rumah gadang, atau memang milik semua anggota suku? Pastikan dulu siapa yang berhak. Yang kedua, kalau ingin dijual, ada orang beranggapan boleh dijual dengan alasan, sebenarnya alasannya kebutuhan saja, walaupun ada istilah anak gadis tidak balaki, maik tabu jua, membaki batang tarandam ya. Tapi yang umum terjadi di masyarakat kan kebutuhan. Kalau sepakat orang yang memiliki, yang berhak atas tanah itu menjual, itu boleh saja dijual, tidak ada halangannya. Karena kalau kita bawa ke dalam agama, kita tidak ingin ada beda pendapat di sini apakah wakaf atau tidak pusako tinggi. Ini adalah harta milik bersama. Maka mau dijual, mau dipindahkan, diberikan kepada yang lain, harus sepakat orang yang memiliki. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau ini sudah jelas kita satu rumah gadang atau satu kelompok pemiliknya, kemudian kita sepakat untuk menjual, ini tidak masalah untuk dijual. Ini yang pertama ya, tentang menjual tanah pusako. Dan itu yang terjadi hari ini di Minang ya. Tanah pusako itu kan tidak mungkin tanah itu tidak dijual. Orang butuh rumah. Kemana masyarakat berkembang biak terus, sementara tanah tidak pernah berkembang. Tetap ukurannya itu juga. Ya. Yang kedua, masalah yang berwenang tadi seperti dibuat kosan, kemudian nggak jelas siapa yang mengurusnya, ingin dijual lagi ya. Setelah dijual lagi. Kalau memang tidak mungkin untuk dipertahankan, itu lebih baik. Mungkin kita awalnya yang memiliki 3 orang bersaudara. Pusako milik 3 orang bersaudara. Ternyata yang 3 ini subur, orang kaya, banyak anak. Masing-masing punya anak 30. Atau 10, 30 orang anaknya. Cucunya banyak, kan membaginya juga susah ya. Jadi kita juga pernah minta ada orang kaya ya, hartanya luar biasa, perusahaannya besar untuk menyelesaikan secara faraid, secara hukum Islam. Kesulitan kita, di saat meninggal pemilik pertama, warisan ini tidak diselesaikan secara agama. Meninggal pemilik yang kedua, tidak diselesaikan pula secara agama. Pemilik yang mengurus generasi berikutnya ingin diselesaikan secara Islam. Nah, ini muncul sangat rumit, yang akhirnya saya tidak bisa menyelesaikan karena pihak-pihak yang bersengketa juga tidak sepakat. Nah, ini masalah yang kita hadapi ya, karena tidak jelas lagi yang berwenang atau sulit untuk mengurusnya. Jadi kalau mau dijual, sepakat orang yang punya milik itu juga tidak masalah ya. Yang terakhir tadi masalah gadai ya. Orang itu menggadai dan dia menerima emas, itu biasanya di daerah kita. Dia berikan tanahnya kepada orang lain, ya, kemudian orang lain itu memberikan emas kepadanya. Kemudian emas itu karena sudah habis, sudah habis dipakai, tidak ada lagi yang mau menebus, atau yang berhak menebus juga sudah wafat, tinggal generasi ketiganya, generasi ketiga juga banyak, muncul sengketa ya. Jadi jaminan surat menyurat pegang gadai itu memang beda dengan gadai di kantor penggadaian dengan gadai yang ada di Minangkabau ya. Gadai itu biasanya di daerah kita itu ya tanah diberikan kepada orang lain memberikan emas kepada kita. Ya. Kemudian kapan emas kita itu dikembalikan ya tanahnya juga kita kembalikan. Ini gadai yang terjadi di Minangkabau ya. Mayoritas gadai ini ada surat menyuratnya. Karena gadai ini jadi budaya di Minangkabau baru ya, bukan sebelum tahun 1900-an gadai itu mungkin sedikit sekali. Jadi dari surat-surat gadai yang kita lihat itu semuanya 1900-an. Ketika kita diskusi dengan Pak Yus Datuk Parpatih, memang ada gadai 1900-an tapi memang 1890-an, enggak pula 1850, 1880 ya. Jadi gadai ini memang sesuatu hal yang baru di Minang. Nah, ini jawaban awal kita, mungkin banyak ada orang tua kita, ustaz-ustaz yang lain yang bisa menambahkan. Silakan Ustaz Asadi. Alhamdulillah, terima kasih Buya jawabannya. Jaleh Pak Ari Rahmat, jawaban Ya, dari Buya. Alhamdulillah, jelek. Mungkin ada dari Bapak orang tua kami, datuk kami yang ingin menambahkan, silakan.
Silakan Datuk Gampo Sinaro. Masih di unmute tuh Pak. Nggak terdengar suaranya tuh Pak. Mungkin speakernya bermasalah. Mohon maaf Datuk Gampo Sinaro, suaranya ndak kedengar. Mungkin selanjutnya karena ada gangguan mungkin bagi pak-pak yang lain, ibu-ibu yang lain, datuk kami, orang tua kami yang ingin bertanya selanjutnya silakan. Atau mungkin bisa kalau seandainya jaringannya tak putus-putus, bisa kita tanyakan kepada Buya di kolom chat. Nanti kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan Ibu Yatiko tadi. Yang mau sedikit nak kamu tanyakan tentang pagang gadai menurut Islam. Ini banyak terjadi dakwah di Minangkabau tentang pagang gadai. Satu dan keduanya tentang perkara pusaka tinggi dan banyak terjadi dakwah. Nah, pertama tentang tabui menabui jo pusaka tinggi sampai ke pengadilan tinggi. Maaf Ustadz, ambo gak terambil ikut tadi. Mungkin mau namanya dari awal. Itulah dua buah pertanyaan dari ambo. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bu ya, dijawab Bu ya. Ya, terkait pagang gadai ya. Ya, jadi dia disampaikan juga mungkin perlu diulang balik. Pagang gadai itu pertama bukan budaya yang lama di Minangkabau, itu yang Bo pahami. Pagang gadai itu munculnya lah tahun 1900-an. Maka kalau untuk awal apa-apa yang lah umur 60, paling yang tinggi menggadai itu mungkin mamak atau enek. Tapi kalau untuk kami yang muda-muda kan mungkin lah orang tua lo dari enek orang tua lo dari mamak waktu yang menggadai dulu. Jadi menggadai ko barang baru di Minangkabau ya. Baru artinya ndak tahun dari dulu ya. Yang kedua, pagang gadai dalam kajian-kajian ekonomi Islam kini dalam muzakarah ulama atau di YouTube banyak ceramah tentang pagang gadai. Ya, mayoritas hukum pagang gadai seperti yang terjadi di tempat awak itu adalah tidak sesuai dengan Islam. Itu tidak dibenarkan secara agama dan jatuh kepada riba. Dan itu lacok dimuzakarahkan ya. Pas bulan Maulid Nabi patang ya muzakarah Majelis Ulama 50 kota terkait hukum pagang gadai ya. Dan kami pun diminta narasumber ya. Jadi pagang gadai memang bisa jatuh kepada riba ya. Makanya kini tiap kecamatan, tiap negari tiap dibahas masalah pagang gadai. Dan yang awak cari dari pagang gadai yang Allah terjadi itu adalah solusi ya. Jadi kaji pagang gadai, kaji kamuko. Kalau kaji ke belakang susah awak mikir. Ini yang menggadai ni. Awak dulu orang tua ndak awak. Jadi awak membahas pagang gadai ke riba, penyelesaiannya untuk kamuko. Jadi awak ndak membahas orang tua dulu ya. Kalau jadi bapan pikiran mikir susah juga gitu. Jadi kamuko itu pagang gadai yang ndak usah dipabuik lah ya. Karena di dalam pemerintahan pun gadai itu hanya diakui 7 tahun ya dalam undang-undang negara. Kalau lebih dari itulah dianggap lunas hutang.
Ya, hutang itulah dianggap lunas. Ya. Makanya kalau di daerah Jawa gadai itu enggak sampai tahun, 5 tahun, kemudian dicari solusi lah. Kemudian yang membedakan antara pegang gadai itu ada yang sebagian berpendapat dengan oleh wafa jual beli berjangka. Dan itu ada di beberapa negara Arab Islam dulu. Ya. Nah, cuma perbedaannya pegang gadai di negari Minang kok enggak ada batih wakatunya. Sampai bilo kan, sampai dibayar utang saja. Tapi lebih lo kadang orang meninggal, kadang orang menggadai itulah yakin tidak mungkin dia tebus. Gadai 10 rupiah, 5 balih rupiah, tanah tu seketik. Kadang dek malu menjual, digadaikan saja. Makanya mayoritas gadai itu bocah lihat di kampung-kampung jarang yang balik di pulangan. Ya, sampai di situ salah gadai. Pula yang lama-lama itu ya, yang berhak menebus punlah banyak orangnya, yang berhak menerima tebusan punlah banyak orangnya. Atau tidak jaleh lah. Karena yang menggadai dulu neneknya punya anak sekian. Tapi yang gadai apaknya, apa banyak bini, anak banyak loh. Akhirnya susah penyelesaian pegang gadai. Di pegang gadai itu secara agama menjatuh kepada riba. Perlu carikan solusi yang lah terjadi. Yang kamu ko pegang gadai tidak usah kita buat lah. Karena menyisakan sengketa yang sulit untuk diselesaikan. Jadi mayoritas sengketa-sengketa lama itu kalau diadukan ke kami, kalau jaleh saya suratnya jaleh keturunan bisa diselesaikan. Tapi kalau lah kabur, lah banyak merantau, memang susah penyelesaiannya. Kalau terkait pegang gadai. Kemudian sengketa-sengketa pegang gadai, tanah pusako memang banyak sampai ke pengadilan tinggi. Dan itu menghabiskan biaya yang kadang membutuhkan waktu yang banyak. Ya. Tugas awak kamu ko seperti solusi yang awak berikan tadi, memang dari awal ya, harus awak catat siapa pemiliknya. Tapi kalau lah sampai ke pengadilan itu biasanya rumit. Tak bisa diselesaikan di negari, tak bisa diselesaikan dalam kaum, tak bisa diselesaikan secara damai. Nah, tadilah awak sampaikan ya sebaiknya selama bisa awak saling merelakan itulah solusi yang terbaik. Tapi karena tanah pusaka Pelawe hasilnya miliaran, nah itu kan kadang barek, tapi kadang sampai ke pengadilan. Ada tamu di sebuah daerah, orang bersengketa tanah pusako. Jadi ada pihak yang merasa dirugikan, dibawanya masalah ke pengadilan. Yang terjadi apa masyarakat kok dikucilkan ya. Orang yang mengadukan pengadilan kok dikucilkan di tengah masyarakat. Walaupun mencari kasusnya orang yang dizalimi sebenarnya. Karena orang yang lamah, orang yang pihak rumah gadangnya seketik. Sementara yang lain itu yang mengambil haknya itu adalah orang yang banyak. Pemuka di kampung, pemuka di negari. Ini membuat caliak secara sederhana. Caliaknya orang yang dizalimi. Dia hanya mengadu ke polisi, mengadu ke pengadilan, hanya yang dikucilkan oleh masyarakat. Nah, kalau satu sisi hal yang dakwah inginkan. Jadi memang banyak masalah-masalah itu sampai ke pengadilan karena memang tidak bisa diselesaikan secara berkampuang, bernegari. Tidak bisa dengan cara berdamai, mediasi. Mungkin itu saja Ustaz Asraldi. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Mungkin jaleh yang apa yang disampaikan Buya tadi pada tak. Baik, jalan. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin kok ada yang bertanya dari pak kami kok. Atau mungkin Bu Ibu, silakan. Mungkin 2 pertanyaan lah mungkin. 2 orang penanya lah. Silakan Pak. Kayaknya dari Bapak, Ibu-ibu, orang tua kami, datuk-datuk kami, tidak ada lah Ibu ya, Asrul, Pak Bu ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ambo, datuk Gapo Senaro, saya bisa dengar suara Umar? Lah masuk. Bisa. Lah masuk ya. Nah, iyalah. Silakan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ambo peserta Zoom pada pagi hari ini kok. Apa yang disampaikan oleh Buya Hawa tadi pada dasarnya itulah namanya dinamika persoalan sengketa pusako di nagari atau di masyarakat adat Lawak di Minangkabau. Dan itu tidak terlepas daripada
persoalan penyelenggara pemerintahan negara itu sendiri, yaitu tali tiga sepilihan tungku tiga sejarangan, nenek mama, alim ulama, dan tadi pandai. Namun ingin sedikit mengomentari apa yang disampaikan Buya tadi, bahwa kini banyak masyarakat adat awak atau anak kemanakan yang pulang dari rantau ingin memahami tentang pusakonya, karena agak sulit atau duit di rantau, tarik duit di rantau muka pulang ke kampung. Nah, dengan adanya program pemerintah masalah prona, masalah sertifikat itu, sebenarnya tanah pusako tinggi dan tanah ulayat itu sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu tentang PPAT itu tidak bisa disertifikasi. Namun dengan adanya program prona akhir-akhir itu, maka banyaklah masyarakat awak yang mensertifikatkan tanah pusako tinggi. Nah, namun kalau awak pahami bersama bahwa program prona itu tidak lebih dari 200 meter persegi ke bawah. Kalau KT tidak masuk di dalam program prona. Nah, cuman oleh masyarakat awak, oleh pemerintahan awak itu tetap dilakukan. Nah, kesalahan yang mutlak yang bisa lihat di situ adalah terutama sekali bagi kita atau kami pemangku adat yang tidak memahami sesuai kata Buya tadi, orang tidak lain memahami pusako itu, bahwa proses pusako itu untuk disertifikasi. Nah, ada BPN yang kita bisa lihat di setiap kabupaten itu, apabila itu sudah ada ada persetujuan dari orang Ampek Jini, itu sudah bisa disertifikatkan, berproses sertifikat itu. Sebenarnya itu kan proses berjenjang naik bertangguh turun. Nah, itulah persoalan awak kini yang terjadi di negara ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah pusako tinggi hiko kan ada kaitannya dengan tanah ulayat. Berasa persiapan tanah yang disediakan yang kita wari wajawe pusako berterima dari mamak dan tua atau penghulu dan tua untuk kita wariskan atau kita beri belabehkan terhadap anak kemanakan atau masyarakat adat di dalam kaum maupun suku. Nah, itu sepaket antara pusako tinggi dan tanah ulayat itu, kalau lebarnya lomba cabai, buntaknya lomba kapiang, panjangnya lomba kare, itu tanah persediaan bagi anak kemanakan awak dan akan datang. Sementara pusako tinggi yang sudah dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat adat atau anak kemanakan awak yang kini. Nah, itulah tugas dan kewajiban kita bersama, terutama sekali tali tiga sepilihan, tunggu tiga searangan di tengah-tengah masyarakat adat itu, memberikan pemahaman itu sesuai dengan alur patui adat raso Japareso. Nah, pertanyaan ambo, bahwa masalah sertifikat itu untuk kita tahan gitu loh. Sebagaimana disampaikan Buya tadi, bahwa banyak masyarakat adat tidak setuju dengan sertifikasi di Minangkabau. Nah, bahwa ikut carohnya untuk awak memberikan ke pemerintah dalam hal PPBN untuk menyampaikan bahwa tanah pusako tinggi dan ulayat di Minangkabau itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 1960. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Datua atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Buya. Silakan Buya. Ya, terima kasih Pak Datua Gampo Sinaro. Memang yang disampaikan beliau itu sangat setuju ya. Memang di nagari itu berharap wali nagari memang bagi anggaran untuk acara-acara adat untuk akan ya. Jadi ada sosialisasi kanak kemanakan ya. Paling untuk di pelosok-pelosok tanah ulayat punya nagari, punya jorong itu masih banyak. Ya. Tapi kadang pengetahuan anak nagari itu sendiri tidak banyak gitu. Palingnya banyak merantau daripada di kampung. Ya. Atau yang inginnya pulang kampung nanti ingin menjual mungkin. Cuma yang dijualkannya tidak tahu sekolah rendah, pusako tinggi lah dihibahkan atau status tidak jelas. Jadi memang awak sampaikan tadi wali nagari dan ketuakan kok harus kerjasama ya, menjalihkan status tanah pusako tinggi yang ada di nagari. Karena ada juga nagari yang tidak ada anggaran untuk akan sama sekali, tidak ada anggaran untuk acara-acara adat. Nah, sehingga kan pun sulit. Kalau kini kok tidak lapitih agak susahnya. Setidaknya untuk seneng acara itu tidak ada banyak kan. Berjalan balik tapak ya. Nah, jalan tentu balik tapak tidak mungkin ya. Apalagi pengalaman ambo. Kalau di undang-undang acara nagari, bagi nagari yang peduli, memang honor acara-acara adat itu lebih gadang daripada honor ceramah. Iya. Nah, itu nagari yang peduli.
Tapi sebagian nagari emang tak ada anggaran jokan. Dan ada lo nagari antara ketuakan jo wali nagari ku parang. Ya, Tak saide. Nah, kok jadi masalah rumit lo. Wali nagari satu sisinya diakui oleh pemerintah. Kan diakui oleh pemangku adat, oleh masyarakat ya. Lahir dari kaum. Nah, kadangnya istilah orang ada durunciang. Iko pun rumit awak menyelesaikan. Jadi ambo pengalaman ya, diundang ke sebuah nagari, tidak usah awak sabui. Ada yang bertanya tentang menjual tanah pusako, pada Buya ke Iko Ambo Jawa. Kemudian bertanya lo pihak lain. Ambo heran kok ange orang kau bertanya. Kira-kira orang kiranya orang kau sedang bersengketa. iya. Kemanakan bersengketa je mama. Mama. Nah, Soko menjual tanah. Kemanakan tidak setuju tanah dijual. Nah, jadi awak narasumber kadang tuh bisa galak selain. Mama de kemenakan sedang bertangka atau wali nagari de kituakan sedang tak lama awak diundang untuk mengisi acara. Jadi itu pengalaman ya. Jadi memang seperti usul apa tadi itu yang awak harapkan. Di tiap nagari itu yang namanya acara-acara untuk menguatkan ABSSBK, menguatkan adat di nagari itu perlu diselenggarakan ya. Kalau bisa awak ambil perdanya nanti. Tiap nagari perlu ada anggaran untuk itu, untuk kan gitu. Sehingga nilai-nilai adat yang awak junjung tinggi itu bisa awak pertahankan. Tanpa itu akan sulit. Kemudian yang jadi masalah kalau tadi banyak orang tidak setuju dengan Prona, ya adalah Perda Sumbar ya 2018 nomor 7 tidak salah. Ya, Terkait betul, ya. siapa yang kan ya? Penguruskan itu siapa saja? Itu pro kontra lah. Dalam Perda Sumbar yang kan itu harus bundokan ada nenek mama, alim ulama, jadi pandai, lengkap. Sementara di sebagian nagari yang kan itu harus mengulu, harus datua. Ya. Kalau tidak datua, tidak bisa jadi penguruskan di sebagian daerah. Ya akhirnya kau pun menimbulkan masalah. Bertanya ke anggota dewan ya. Ya 2 minggu yang lewat, Amo diminta mengisi acara ABSSBK untuk DPRD Sumbar ya. Itu yang salah satu yang Ambo singgung ya. ABSSBK Jatidiri Minangkabau untuk anggota DPRD Sumbar ya. DPRD lah Bakarjo Kare ya untuk melahirkan Perda Iko yang tujuannya tidak lain menguatkan kan. Jadi ada legalnya ada Perda yang mengatur tentang kan. Di sisi lain di nagari itu tidak cocok karena di nagari kok salamonya yang jadi pengurus kan itu nenek mama. Tapi sebagian nagari ada yang menerima. Jadi baru-baru kok mau diundang nagari Dakik Bukit Tinggi yang hadir banyaklah ibu-ibu daripada apa-apa. Nah, makanya kira ternyata kan di situlah sesuai Perda. Tokoh-tokoh masyarakat yang bisa jadi penguruskan ya dimasukkan. Nah, jadi pengalaman Ambo Perda itu kadang kalau mau ceramah adat, Ambo print, Ambo minta orang perbanyak. Nah, kadang tiba sebuah nagari, makalah Buya diperbanyak, yang Perda tidak usah diperbanyak. Tidak setuju menguruskan untuk diperbanyak. Ada waktu putih yang mengkoluka ya Buya ya. Ma bahan tadi, ada makalah Ambo, ada Perda. Oh Perda aku ada bisa le Buya, awak tidak setuju. Orang ikan tidak setuju, itu yang terjadi ya. Jadi memang awak sangat mendukung ya apa yang disampaikan oleh pada Tuak tadi. Memang harus ada perhatian dari nagari kakan itu. Dan nagari kakan kau harus seiring sejalan, jangan ada barang pengaruh dan sebagainya di nagari. Karena antara kan juga nagari kalau lah tidak seide itu susah mempertahankan adat. Nah, itu yang kadang awak miris kalau itu terjadi. Mungkin itu saja Ustaz Asril. Alhamdulillah, terima kasih Buya. InsyaAllah jalan ya Pak Datuk. Ya, seketik Asril mau tambahkan. Yang bermaksud tali tiga sepilin tadi bahwa kini awak di tengah-tengah negari itu dan tali tiga sepilin harus memahami gitu bahwa negari itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai batas-batas di wilayah tertentu dan dapat mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri. Apa yang disampaikan Buya tadi, memang itulah problem di tengah-tengah masyarakat awak kini bahwa antara wali nagari dengan kan dan ulama itu apabila sesuatu yang tidak sesuai dengan program pemerintah, maka pemerintahan nagari kok berupa perda tadi. Sampai saat kini itu Perda 7 2018 itu turun aja di kabupaten-kabupaten lalu turun lagi. Sementara di Minangkabau kemanakan berajo ke mama berajo ke penghulu berajo ke Lujo Patui berajo ke bana berdiri sendirinya. Yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan adat Ustaz Syarak Ustaz kita.
itulah yang harus implementasikan di tengah masyarakat adat Minangkabau. Itu yang ingin mau tambahkan. Terima kasih banyak, Buya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Datuk Gampu Sinaro. Dari Pak kami mungkin ada lain pertanyaan sebelum kita tutup. Pak Buya Elfa. Tolong dibacakan banyak tuh di chat ya, chat room. Pertanyaannya. Ya. Yuk, silakan bacakan. Oh, itu ada 2 pertanyaan Buya. Iya, ada di chat. Bacakan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, apa yang dapat kita lakukan secara hukum jika tanah yang sudah punya sertifikat tahun 2010, lalu ada yang mengaku sebagai pemangku adat yang menyatakan tidak setuju karena alasannya tanah yang sudah bersertifikat tersebut termasuk tanah wilayah. Terima kasih Buya. Ini mau kemana sih? Oh, ya. Jadi itu mungkin setengah terjadi ya. Jual beli lah selesai, tapi kata nenek mama atau kita pihak adat, ya tanah itu adalah tanah wilayah ya. Ya penyelesaiannya kalau tidak bisa dengan musyawarah tentu ke pengadilan ya. Karena itulah punya sertifikat ya. Dan itu banyak terjadi. Kadang cek tanah 3 sertifikat itu terjadi. Cek tanah 5 sertifikat itu terjadi. Kadang lah hampir lah 3 sertifikat cek tanah beda-beda yang punya. Kemudian adalah yang lebih luas itu milik wilayah batal sadu-sadunya. Jadi yang banyak contoh di Padang ada, contohnya di Bukit ada, cek tanah banyak sertifikat. Nah, bahkan sertifikat yang banyak itu kadang sama-sama tidak sah. Karena itu adalah milik nenek mama, milik wilayah dulu yang diambil mungkin masuk Orde Baru, yang diambil masuk Jepang awal kemerdekaan oleh pemerintah, karena dulu pemerintahan militer umpama. Itu banyak terjadi kini. Jadi cara pertama untuk mediasi ya, kalau tidak mungkin ujung-ujungnya ke pengadilan. Ada istilah ini kalau di kota, dan di kota itu kan kota itu sebagian ada yang nagarinya kannya kuat. Ini di kota tapi kannya kuat, walaupun tata kelurahan tapi kannya kuat, ini mamaknya kuat, silaturahmi orang dalam suku terjalin. Saya muncul sengketa keluar istilah dan dijual itu tanah nagari tidak pernah dijual. Kok istilahku sederhana, tapi kok luar biasa. Kok mengikat ke orang yang lah membeli tanah. Orang membeli tanah kadang ingin membeli ini, membeli itu. Karena nagari tidak setuju. Yang kami jual tanah, nagari tidak kami jual. Kok satu sisi bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, memaga nagari jadi hal yang negatif. Nah, tapi bisa lo untuk hal yang negatif, tidak mengakui hak orang lain. Jadi memang awak harus berhati-hati. Jadi balik Ustaz Asril, pertanyaan tadi, mediasi, tidak mungkin, ya ujung-ujungnya harus ke pengadilan. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Kok ada cik le Bu ya? Panjang pertanyaannya Bu ya. Bismillah dari Bapak, dari Ibu Siti Saidah. Bismillah, afwan izin bertanya Bu ya. Kami jemaahnya dari Ustadz Elva Hendri Muklis dari Kembangan Jakarta Barat. Pertanyaannya mohon maaf di luar tema. Yang pertama, contoh, jika suami bikin surat wasiat sendiri tanpa sepengetahuan istrinya, apakah surat wasiat tersebut sah, sementara dalam surat wasiat dicantumkan nama istrinya? Kemudian yang kedua, mengenai harta warisan punya si istri, pemberian dari orang tuanya sama suaminya digabungkan dalam bentuk surat wasiat secara tertulis tanpa sepengetahuan si istri. Suami ini 2 kali menikah, dari pernikahan pertama mempunyai 3 orang anak perempuan, dan dari pernikahan kedua mempunyai 2 orang anak laki-laki. Pertanyaannya, apakah benar harta bawaan si istri kedua, harta warisannya boleh digabungkan sama harta punya suami yang sudah ditulis dalam surat wasiat untuk dibagikan sama rata pada kelima anak tersebut? Sedangkan istrinya tidak setuju karena pemberian waris dari orang tuanya tentu akan jatuh pada anak kandung yang laki-laki tersebut. Mohon penjelasannya Bu ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang Bu ya.
Ya, pertanyaannya ya agak panjang. Tapi Silakan, Buya. tidak bisa jawab secara pasti. Tapi ada prinsip yang perlu dipahami oleh ibu yang bertanya tadi. Yang pertama, harta suami istri itu harus dijelaskan mana yang harta suami, mana yang harta istri. Kalau dalam keluarga tidak ada pemisahan harta suami dan harta istri, dan mereka telah menikah, secara otomatis itu adalah harta milik bersama. Maka di saat dia mewasiatkan, itu belum bisa diterima karena harta itu tidak dipisahkan. Satu sisi kita beranggapan bagus juga memisahkan ini harta istri, ini harta suami. Kalau sudah dipisahkan, ya suami bisa berwasiat, istri bisa berwasiat. Tapi di saat harta itu tidak dipisahkan, nah ini tentu menimbulkan masalah. Itu juga kalau orang punya banyak istri, ya atau suaminya itu ini istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga, sementara dia punya perusahaan dan milik perusahaan itu tidak dijelaskan, nah ini juga menimbulkan masalah. Jadi teknisnya nanti itu mah harus diselesaikan per kasus ya, tidak bisa kita jawab secara umum ya. Nah, ini aja jawaban untuk Ibu. Mungkin bisa langsung ke Ustaz Elva nanti karena ini jamaah Ustaz Elva. Nah, bagaimana penyelesaiannya diselesaikan kasus per kasus, termasuk asal muasal harta harus jelas. Itu aja Ustaz Asril. Alhamdulillah, terima kasih Buya. InsyaAllah bisa mungkin dipahami oleh Ibu Siti Saidah. Mungkin dari Bapak Dokter kami yang ingin menambahkan, silakan. Mungkin dari Angku Azmi, Datuk Bagindo, ada pandangan, silakan kalau ada. Ya, itu perlu. Nah, itu. Orang tua kita ini, orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Alfa, yang terhormat Buya Zulhamdi. Terima kasih atas pemaparannya yang telah sama-sama kita dengar. Rupanya begitu parahnya sengketa yang terjadi di ranah Minang tentang harta pusaka. Namun memang kita bisa memahami bahwa sengketa itu memang bisa terjadi. Karena harta yang dikatakan harta pusaka tinggi itu harta yang tidak tahu lagi kita siapa yang mendapatkan. Dan bagaimana cara mendapat, sehingga harta itu ada di tangan kita. Nah, yang persoalan yang kita lihat juga, kepedulian daripada pewarisnya itu banyak yang sangat kurang. Apalagi kalau mereka kehidupannya di rantau sudah mapan, sehingga masalah-masalah harta pusaka tadi tidak terlalu peduli. Nah, maka kita sering menyarankan agar dia tahu dengan hartanya. Kalian pulang, lihat hartanya, coba disurvei, dibuatkan ranji, tapi mereka kadang-kadang tidak bisa. Nah, namun begitu harta itu dia kehidupannya agak sedikit tinggi di rantau, atau mungkin harta itu harganya tinggi, naik, baru di situ dia kalang kabut untuk menanyakan harta itu. Malah ada yang pernah bertanya kamu, mereka pulang dia tidak tahu, tidak dikenal orang di sana kampung. Sehingga orang nggak ada memberitahu. Sehingga dia bertanya, di mana ini harta saya pulang dia. Lalu kamu pulang, bagaimana caranya? Ada nggak pengantar dari mama yang ada di perantauan bahwa kamu itu adalah bagian dari kaum ini? Ditujukan ke mama yang di kampung, tolong dibantu. Ada nggak? Nggak ada. Pulang-pulang saja. Ini juga kejadian. Setelah dia tahu harta itu bagus, harta ini, dia pulang. Maka ini yang memang sering terjadi. Yang kemudian tadi ada juga yang disinggung oleh Buya. Ada harta itu digunakan untuk kepentingan umum, sekolah atau apa. Nah, ada pernah kejadian, malah sekolah itu ingin dinegerikan. Malah sudah ada yang ingin membantu untuk dinegerikan. Tapi karena harta itu, harta ibah, kata ibah bersyarat, boleh dipakai selama untuk kepentingan itu. Apabila dilepas, mereka tidak mau. Nah, mereka seakan-akan lebih setuju harta itu, sekolah itu mati, daripada sekolah itu dinegerikan. Padahal kalau dinegerikan kan
gurunya dijamin, muridnya dijamin, lingkungannya akan hidup, karena semua ditanggung oleh pemerintah. Ini sering terjadi. Nah, maka ini yang kita lihat yang secara umum. Nah, kemudian sengketa itu memang bisa terjadi seperti api dalam dada, atau juga bisa jadi bom waktu. Karena semuanya mereka yang ada di Minangkabau itu adalah tidak ada surat-suratnya. Nah, maka dari itu memang pertama adalah bagaimana kepedulian dari pemiliknya. Bahwa harta itu milik dia, amanah yang harus dia jaga. Nah, mungkin yang kedua juga bagaimana menghidupkan pemerintah nagari. Yang selama ini kita lihat pemerintah nagari atau adat di nagari itu hanya sebagai tamu. Mereka tidak berfungsi. Tetapi begitu ada sengketa, memang dia disuruh menyelesaikan sengketa itu, mediasi antara kaum dengan kaum. Kalau dia tidak mampu, dia membuat rekomendasi agar diselesaikan menurut undang-undang. Nah, tetapi dari sisi lain, mereka seakan-akan tidak anggap haknya sama dengan masyarakat. Karena berlaku itu adalah desa, pemerintahan desa, badan musyawarah desa, ini mamak hanya penonton. Nah, sedangkan yang persoalankan ini harta adat, tapi pemangku adatnya itu tidak berfungsi, tidak tajam. Lama-lama dia tumpul, sehingga dia juga nggak tahu itu bagaimana menyelesaikan rumah, nampak jalan nggak tahu. Nah, maka nampaknya menurut Ambo memang harus kita benahin secara dari awal sampai ujung. Bagaimana mengembalikan fungsi nenek mama, membalikkan Siriah ke gagang, Minang ke tampuaknya. Di negari itu, ada selingkah negari, pusako selingkah kaum. Artinya harta pusaka itu akan beredar di kaum masing-masing, tidak boleh keluar. Bagaimana caranya? Maka dari itu mungkin ini yang pertama, nagari itu kalau bisa kita menyelesaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 balik yang telah diperdakan dengan Perda Nomor 7 2008 balik bahwa ada desa adat atau nagari yang diatur menurut adat. Pemerintahan nagari ada di satu tangan, tidak seperti sekarang. Ada pemerintahan nagari desa, ada pemerintahan adat yang tumpul, yang tidak punya anggaran. Di satu sisi dia dikatakan tanah yang selingkah, rumput yang salah milik adat. Tetapi dia tidak punya daya untuk berbuat sesuatu. Tangan dalam mah tidak bisa. Nah, maka dari ini gimana? Yang kedua, harta itu dibuatkan ranjing. Semua yang punya harta kaum itu buat ranjing. Silsilah dari mana dia, siapa saja yang berhak di atas harta itu. Nah, yang kedua juga, yang ketiga juga dibuat peta lokasi. Tiap-tiap tanah, tumpak tanahnya itu dijelaskan. Tanah berada di sini, berbatas sebelah barat dengan siapa, sebelah kiri dengan siapa. Itu dibuatkan dalam satu ranjing. Dan kalau bisa diketahui oleh keliling itu, bahwa dia menyatakan bahwa iya, kami berbatas. Tapi biasanya kalau tanah, walaupun kita lama di rantau, kita pulang, orang tahu bahwa kita, oh ya, ini harta kita. Orang keliling juga akan mengatakan itu harta kita. Tapi kalau kita tidak pernah melihat harta itu, orang nggak tahu siapa ini. Nah, maka itulah gunanya orang yang tua-tua itu memberitahukan atau membawa anak keluarganya ke harta-harta itu, memperkenalkan dengan orang lingkungan. Setidak-tidaknya ini mengurangi sengketa. Yang ketiga juga banyak yang tinggal di rantau, hartanya diurus oleh orang lain. Itu tidak ada satu perjanjian, ketentuan, tidak ada tertulis, disuruh saja. Lama-lama harta itu dikuasai oleh yang lain. Ini banyak kejadian. Maka dari itu apa yang disampaikan Buya ini memang merupakan informasi yang berharga buat kita. Sehingga bagaimana kemungkinan sengketa sekarang terjadi di kota-kota. Karena tanah mahal di situ. Kalau nanti di daerah-daerah, di kampung-kampung nggak mahal kita juga. Karena orang akan berusaha segala macam. Karena ada itikat-itikat tidak baik. Ya bagak, ya dia tes. Kalau kata Buya tadi, orang di Lowala diam. Kalau Lowala itu pasti manang dia. Ya kan? Nah, jadi ini informasi dan hamba juga sangat berterima kasih kepada Daram yang telah membuat persoalan itu. Sehingga mata kita terbuka. Lalu sekarang bagaimana solusi yang harus kita jadikan? Mungkin kita bisa membuat konsep-konsep bagaimana menyelamatkan harta ini. Nah, namun kalau umpamanya dikatakan tadi, harta itu boleh dijual kalau ada kesepakatan.
kata tahu kadang pandai dia lo kata ujung pakat. Ini mungkin juga perlu kita pertimbangkan. Karena dikatakan ada tanah itu tidak dijual, tidak makan bali, digadai, tidak makan sando. Karena tanah itu bukan hak kita, tapi kita memanfaatkan bersama. Jadi tidak ada hak sebenarnya, tapi ini mungkin nanti bisa dikaji. Hak rata itu hak memanfaatkan bersama, menyelamatkan bersama. Tapi kalau kita jual, maka putuslah mata rantai itu di tangan kita. Nanti bagaimana nanti dengan generasi-generasi yang akan datang. Sedangkan nenek moyang kita mengatakan ini adalah harta diwariskan kepada anak cucu. Ini satu nilai-nilai yang sangat besar. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan harta ini, menyelamatkan harta itu tetap berjalan. Yang disebut harta berjalan. Sehingga anak cucu kita di kemudian hari dapat juga menikmati harta itu. Nah, maka seperti Bu Hamka mengatakan, harta pusako di Minangkabau adalah tiang agung Minangkabau. Nah, maka pakatlah kita menjadikan itu. Seperti tadi dikatakan Buya, kalau ada yang menggadai menjual, yang dijual tanah. Nah, jadi tidak, ini kan satu hal yang bagus. Ya kan? Sehingga tidak mungkin paham-paham luar untuk gampang masuk. Ini satu pembatasan, tidak mudah orang luar untuk merubah keyakinan kita, sistem kehidupan kita. Nah, jadi inilah mungkin dipahami oleh kita bahwa ini adalah sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh kita masyarakat Minangkabau. Samping kita mencari harta pribadi, kita juga ada harta bersama sampai ke Bali. Jadi, Ambo berterima kasih kepada Buya Zulhamdi. Beliau telah memang bekerja karya di kampung di ini, dan juga kepada Buya Alfa yang telah membuka persoalan itu. Nah, nanti mungkin solusi-solusi apa yang akan kira-kira kita dapat lakukan sehingga menyelamatkan Minangkabau dengan harta pusako itu. Jadi itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Tua. Luar biasa apa yang beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang pada Tua sampaikan tadi bermanfaat bagi itu yang mendengar. Selanjutnya Bu ya, kita tutup lah Bu ya. Lah pukul 9 kita minta Ustaz Zulhamdi untuk closingnya lagi. Silakan Bu ya. Ya, sebagai penutup, harapan awak seperti orang tua tadi Pak Datuk Azmi. Ini lagi acara Zoom dah ikut Pak. Setiap terjadi pergantian penghulu, ada datuk yang meninggal, hendaknya disampaikan ke datuk yang baru tanah pusako itu, dan datuk-datuk yang baru memang kuadat yang baru harus mempelajari yang tanah pusako ya. Dan ranji-ranji itu harus disiapkan. Itu yang perlu sampaikan, menghindari sengketa akan banyak terjadi. Kemudian yang awak harapkan mana pemerintahan nagari atau wali nagari harus terlibat aktif ya dalam masalah penyelesaian tanah pusako. Harus bekerja sama johkan dalam menghidupkan, mempertahankan ya tanah-tanah kaum, tanah-tanah wilayah milik jorong, milik nagari yang ada di kampung ya. Tapi kalau wali nagari sendiri tidak ada kepedulian masalah itu, ini Bapak pun akan sulit untuk berbuat. Mungkin itu saja penutup dari Ambo, dan terakhir Ambo minta maaf kepada awak bersama, terutama ya sinyal yang banyak hilang, macet dan sebagainya. Ya, sudah mungkin betul kesabaran. Ya, semoga kesabaran awak dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja Ustaz Asraldi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan tadi, diskusi kita tadi, yang Pak Datuk sampaikan, kita dapat memahaminya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang mendengar. Itu tadi tentang sengketa tanah pusako di ranah Minang, fakta dan solusinya. Tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan Buya kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, datuk-datuk kami, orang tua kami yang telah berpartisipasi untuk ikut dalam kajian Kitoko. Ambo disiko sebagai protokol, minta mohon yang sagodang-godangnya tutur kata menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, datuk-datuk, orang tua kami. Ambo pamit undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Yap, kita pamit lagi ya. Alhamdulillah.